Ya, terima kasih Anda masih berbincang bersama kami dan kami masih berbincang dengan Mbak Rizka dan Anda kemudian ini masih menunggu kira-kira saham-saham yang direkomendasikan oleh Mbak Rizka apa saja, nanti mungkin Prisa akan menyampaikan. Kita lihat bersama dalam deretan grafis berikut ini pemirsa yang sudah kami rangkum nih. Dari Mbak Rizka merekomendasikan BBNI dengan support 8.350, resisten 8.650, buy on weakness. BRMS 165 sebagai support, ada target di kisaran 190, trading buy. Kemudian ada Pegas, support 1.780, resisten 1.860, buy on weakness. Telkom, support di 4.220, resisten di 4.400, buy on weakness. Lebih banyak beli di harga bawah, berarti peluang IHSG turun ini masih ada, Ibu Rizka? Iya, saat ini masih ada peluang untuk IHSG turun karena tekanan yang cukup berat juga dari global ini membuat IHSG akan terkonsolidasi di kisaran level sekitar 6.800 sampai dengan 6.900. Oke, untuk BBNI sendiri apa yang menarik dari BBNI sehingga Anda kemudian merekomendasikan buy on weakness? Iya, berbicara dari sektoralnya, memang sektor perbankan ini kan masih cukup menarik untuk kita lakukan akumulasi beli dalam jangka panjang. Kemudian dari sisi teknikal, BBNI ini kemarin berhasil ditutup menguat dan kalau kita perhatikan juga BBNI ini bergerak di atas MA20 dengan MACD histogram yang positif dan kalau kita lihat saat ini untuk level-level support yang 8.350 ini merupakan juga level support kuat dari BBNI dan kita bisa lakukan akumulasi beli di kisaran 8.500 sampai 8.550 dengan target resistennya di 8.650 dan di target price-nya itu ada di 8.900. Bagaimana jika hari ini 8.650 yang merupakan target terdekat dari Mbak Rizka ini justru tercapai? Karena di pembukaan BBNI sudah di 8625 saat ini. Iya, ini nggak apa-apa untuk BBNI kita bisa hold jangka panjang. Jadi dengan saat ini kalau kita mau lakukan akumulasi beli juga kita masih bisa. Target jangka panjang di posisi berapa? 8.900 untuk medium. Oke, baik. Dari alasan fundamental apa yang menarik dari BBNI untuk bisa digali sehingga ini kemudian menguatkan investor untuk mengkoleksi BBNI sendiri untuk jangka waktu menengah dan panjang? Iya, berbicara dari lirisnya laporan keuangan itu di kuartal pertama dan kuartal kedua ini kan juga terlihat positif dan juga dari sisi fundamentalnya ini BBNI masih cukup kuat sehingga kita masih bisa untuk investasikan jangka panjang. Oke, kita beralih ke BRMS. Ya, untuk BBRMS sendiri ini kemarin terlihat pola dari breakout pola double bottom dengan high volume dan juga kalau dilihat MACD-nya ini kembali ke bergerak positif dan juga kita lihat dari BRMS ini hari ini juga kembali mencatatkan penguatan. Di sini support saya adalah support di 165 dan resistennya di 190. Jadi kita bisa beli di kisaran 175 sampai dengan 178 itu adalah range beli untuk BRMS. Target price BRMS sendiri di 200. Benar-benar hanya trading ya, memanfaatkan volatilitas yang cenderung naik untuk BRMS saat ini ya. Baik, dari BRMS kita ke Pegas, Mbak Rizka. Rekomendasi buy on weakness support di 1.780 dan resistance di 1.860. Ini jaraknya hanya sedikit saja, artinya ini hanya direkomendasikan untuk pendek saja untuk Pegas, Mbak Rizka? Iya, untuk Pegas ini juga lebih ke medium jangka pendek ya, short to medium kalau saya lihat dari Pegas karena kemarin dari sisi teknikal itu Pegas mampu bertahan dan rebound dari support MA21-nya, kemudian juga dia membentuk hammer candlestick yang berpotensi untuk melakukan penguatan pada hari ini karena dilihat dari MACD-nya juga sudah menunjukkan sinyal bullish dengan support 1.700. Terpantau dari pembukaan ya yang naik 0,2% di 1840.
Oke, bagaimana dengan Telkom? Kita hold dulu ya, dan kita akan melihat pembukaan deretan data pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Tepat pukul 9 tadi kami merangkum data IHSG terpantau menguat 0,64%, melanjutkan penutupan sesi sore kemarin yang hijau dan sekarang berkisar di 6.874. Jakarta Islamic Index juga naik 0,31%, LQ45 naik 0,78%. Oke, dan berikutnya adalah untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah BBRI, BBCA, Bumi, dan BRMS dengan penguatan masing-masing 0,7%, 1,21%, 1,84%, 1,7%. Dan kemudian pemirsa, deretan saham yang menjadi losersnya adalah Arto dengan pelemahan 2,78%, Telkom yang merupakan saham rekomendasi Mbak Rizka juga pagi ini melemah 0,46% di kisaran 4.310, AMMS turun 8,97% di 71 dan CARS turun 2,41% di 81. Apa yang menarik dari Telkom sehingga Anda mengikut sertakan dalam 4 saham pilihan mengingat Telkom saat ini melemah? Iya, sebelumnya saya melihat dari sisi teknikalnya memang stokastik yang menguat, histogram MACD-nya juga positif. Jadi ini merupakan sebenarnya kalau dilihat dari teknikal ini adalah sinyal bullish. Kemudian juga yang memperkuat saya merekomendasikan Telkom adalah Telkom ini kan terus berkomitmen untuk memperkuat digitalisasinya melalui data center. Jadi saya melihat bahwa pengembangan Telkom ini cakupannya juga cukup luas ke depannya untuk ekspansi bisnisnya, sehingga ini memungkinkan untuk Telkom kita investasi medium to long dengan level support 4.220 dengan level resistennya di 4.400 dan target price terdekat untuk Telkom itu ada di 4.750. Jadi Telkom sebenarnya masih menarik untuk kita lakukan akumulasi beli. Oke, ya, dan sejauh ini masih masuk ke dalam jajaran top losers begitu, dan secara tren pergerakan harga saham sendiri sedang ada di koreksinya, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Telkom, dan artinya ini inline dengan apa yang Anda rekomendasikan untuk Telkom begitu ya. Oke, ya, kalau kita lihat dari pembukaan IHSG hari ini, Mbak Rizka, apa yang bisa Anda analisa dan apa yang bisa kita antisipasi? Tentunya terkait dengan data dari Bank Indonesia begitu, apakah kemudian kemungkinan BI akan kembali menaikkan suku bunga acuannya? Iya, melihat pembukaan perdagangan hari ini, saya lihat ini masih investor masih optimis terhadap IHSG, terhadap perekonomian Indonesia, khususnya kemarin rilisnya neraca perdagangan yang surplus. Dan kalau kita lihat juga memang dari sisi suku bunga Bank Indonesia, ini keputusan dari kenaikan suku bunga itu kan sebenarnya kita lihat dari 2 bulan sebelumnya, ini BI di bulan Agustus menaikkan 25 basis poin dan di bulan September kemarin juga menaikkan sebesar 50 basis poin. Jadi sebenarnya masih ada potensi Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga. Ini saya perkirakan sampai akhir tahun di tengah ketidakpastian ekonomi global itu suku bunga BI 7 days reverse repo rate berpotensi di level 5%. Kemudian kalau kita lihat memang keputusan dari suku bunga Bank Indonesia juga, nah ini kan sebenarnya lebih kepada bagaimana supaya Indonesia mampu menjaga inflasi dan juga memastikan bahwa inflasi itu kembali ke tepat sasaran di kurang lebih 3 plus minus 1 pada paruh kedua tahun 2023. Oke, Mbak Rizka memproyeksikan sampai akhir tahun masih ada peluang untuk BI mengikuti The Fed yang agresif menaikkan suku bunga. Masih ada peluang dari dalam negeri itu 5%, berarti masih ada 175 basis poin. Jadi untuk Oktober ini, di mana RDG-nya berlangsung pekan ini, ada kemungkinan ada kenaikan minimal ya 25 basis poin menjadi 4,5% ya untuk BI 7 days reverse repo rate. Iya, ada potensi kenaikan 25 basis poin sampai dengan 50 basis poin. Oke, berapa target IHSG akhir tahun dari Mbak Rizka? Untuk target IHSG sendiri ini saya lebih relatif konservatif di level 6.950. Oke, untuk saat ini yang kami tanyai Anda yang terendah Ibu Rizka ya. Baik. Untuk proyeksinya ya 6.900. Baik. Mbak Rizka, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa.
Ya, terima Selamat kasih. pagi. Oke, kemarin ada yang bilang 75 gitu ya, 74, kemudian turun tuh 73, makin ke sini tuh turun 7350. Hari ini Mbak Rizka bilangnya malah 6.900-an Oke, dan ya. itu pun konservatif begitu ya. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Kereta.